Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Yang berapa? Masih? Oh, segar kok. Nggak kering bibirnya? Badai Indo. Basah nggak? Api. Basah? Alhamdulillah. Baik. Insya Allah di pagi hari ini, Masya Allah, seger ya. Dan tadi malam ngobrol dari teman-teman Asaku, asrama sahabat Quran, pegang-pegang kaki selesai taraweh. Katanya kenapa? Pegel Ustaz, katanya. Kata biasa, subhanallah. Memang harus dibiasakan, namanya ibadah itu harus dibiasakan dan dipaksakan ya Pak. Subhanallah, mau cerita Ramadan kemarin kan anda cuma 6 hari di sini ya. Wallah alam, anda nggak tahu kenapa nggak kayak biasanya anda nggak mau tarawih. Wallah, anda nggak mau tarawih. Akhirnya selesai sholat isya, anda di kamar, anda berdiam diri. Tiba-tiba Umi Ana telepon. Anak panik. Duh, Umi Ana telepon. Kalau anak angkat, Umi Ana akan bilang, kok nggak tarawih? Ya kan? Kalau nggak angkat, Umi Ana yang telepon. Bingung anak jemaah. Akhirnya, memang nggak mau tarawih itu bukan karena malas, bukan. Memang hatinya nggak tenang. Kayak anak angkat. Assalamualaikum, kenapa Mi? Ini nak, nenekmu kan? Kenapa Umi? Meninggal. Kalian, kapan? Barusan tadi telepon sama tante. Oh iya nih, langsung pesan tiket sekarang. Saya langsung cari tiket. Langsung bangun juga cari tiket. Paling cepat tuh ada jam 9 atau jam 10, gak bakal kejar. Karena jam setengah 1 malam, ambil tiket dan berangkat sekitar jam 9 dari sini. Berangkat ke sana. Qadarullah sampai Makassar itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh sampai Makassar. Dan kata sepupu anak nggak ada bis atau kapal yang berangkat jam segitu. Malam adanya, jam 11 malam. Jadi anak tertinggal untuk ikut proses pemakaman nenek anak. Anak lihat, anak tunggu sampai malam dapat berangkat, baru anak berangkat ke pulau. Dari Makassar naik bis jam 11 malam sampai Pelabuhan Bira. Pelabuhan Bira jam 5 subuh atau jam 6 subuh. Nyebrang lagi naik kapal. Bisnya masuk kapal. Sampai Selayar itu jam 11 atau jam 10 siang tergantung angin. Kalau misalkan ombak besar lebih lama. Kalau saya jam 10 siang sampai di Pulau Selayar. Dari Pulau Selayar nyebrang lagi naik perahu kecil, naik sampan ke pulau kecil lagi. Perjalanan jauh. Alhamdulillah ada sampai 3 atau 4 hari. Pada keluarga yang sudah minta anak lama bilang, kalau anak di sini nggak bisa fokus ibadah, di sana tarawihnya subhanallah ya, seperti kampung. Sholat hampir orang sholat tuh, jarang sekali orang sholat, kecuali Jumat. Ya, anak hampir nggak pernah dibangunin untuk sholat, nggak pernah diajak untuk sholat. Dibangunin tuh, kak bangun kak minum teh, kak bangun kak minum kopi, nggak pernah dibangunin sholat subuh. Dibangunin itu yang saya dengar, kak bangun kak minum teh. Alhamdulillah anak kembali ke Makassar dan di sana anak ditawarin lah sama kakak anak untuk sholat tarawih di salah satu masjid yang bernama Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus diimami oleh Syekh Bilal Az-Zaghruri dari Yaman. Masya Allah, beliau setiap di 10 hari terakhir itu beliau ganti-ganti qiraah.
Subhanallah, salat tarawih dan ana i'tikaf di sana mulai kurang lebih jam 9. Jadi Isya jam 8. Setelah salat Isya, biasa kan jam berapa Isya di sini? Jam setengah 8 ya. Dipundurkan setengah jam. Kemudian setelah itu kultum. Tapi kultumnya kitab sekitar setengah jam. Jam 9 mulai tarawih sampai jam 11. 4 rakaat sampai jam 11, cuma 4 rakaat. Setelah itu jamaah istirahat sampai jam setengah 1 malam. Setengah 1 malam bangun semuanya, tarawih kembali sampai jam 3 subuh. Sampai jam 3 subuh. Dan anak merasa takjub dengan jamaah yang hadir. Subhanallah, seumuran kalian banyak, yang sudah tua pun banyak. Hampir gak pernah lihat ada yang duduk kalau tarawihnya. Padahal begitu panjangnya. Bahkan Anda pernah di malam-malam terakhir 1 rakaat setengah juz. 1 rakaat setengah juz. Dan itu biasa bagi orang-orang yang subhanallah berdiri bukan hanya dengan kaki, tapi dengan niat. Nanti insya Allah kita akan bahas atau bersama Ustaz Imam tentang urgensi niat itu apa. Kenapa kita harus memiliki niat? Ya, karena dengan adanya niat kita punya keinginan yang kuat. Pakai teman-teman. Kalau antum datang ke sini niat belajar, antum akan belajar. Antum datang ke masjid malam hari niat sholat tarawih, antum akan sholat tarawih. Walaupun sholat tarawih sambil gini, ya, wow, ada lihat, nggak perlu sebutin, ada jemaah, subhanallah, ya mungkin mau benerin peci tapi ya gitu gambarannya, subhanallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah hadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Ya, udah. Capek-capek pegel dikit sabar. Ya, di bulan Ramadan sebutkan juga selain syahrus siyam adalah syahrus sabar. Selain disebut dengan bulan puasa, disebut juga dengan bulan sabar. Sabar enggak minum ya, Firman. Ya, sabar enggak makan ya, Irsyad. Ya. Sabar enggak mengucapkan ucapan-ucapan kotor ya, Abdul. Sabar ya, kok. Baik. Kembali ke pembahasan. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah 4 keistimewaan Ramadan. 4 keistimewaan Ramadan. Masih ingat ketika Rasulullah SAW hijrah ke hijrah kemana? Madinah. Hijrah kemana? Rasulullah hijrah dari Makkah hijrah kemana? Madinah. Yasrib. Akhwat hijrah kemana? Yathrib. Bukan Madinah. Hijrahnya ke Yathrib. Ahsan. Madinah. Madinah Yasrib. Baru setelah Rasulullah hijrah ke Yathrib diganti menjadi Madinah. Yathrib. Itu sejarahnya. Harus paham sejarah, ya. Kalau nggak paham sejarah, Jakarta apa dulu namanya? Batavia. Kenapa bisa berubah jadi Jakarta? Ya, itu ada sejarah-sejarahnya. Yang kita harus belajar juga sejarah. Makanya kalau kata Bung Karno, jas merah. Tahu jas merah? Jangan melupakan sejarah. Iya. Justru sejarah itu salah satu guru terbaik kita. Sejarah salah satu guru terbaik kita. Kita nggak bisa melihat bagaimana perjuangan para sahabat kalau nggak melihat sejarah, betul? Ada sejarahnya, tercatat. Dan salah satu yang tidak bisa didustakan adalah sejarah. Sejarah nggak bisa didustakan. Ada orang bikin sejarah ngarang dia, dibantah sama orang lain, oh nggak seperti itu kejadiannya, begini. Karena yang nulis sejarah itu bukan 1 orang 2 orang.
banyak. Ada sejarah Mesir, ada sejarah Saudi Arabia, ada sejarah Indonesia, kenapa bisa menjadi Indonesia. Ada sejarah di Papua itu, bukan di Papua, di Australia ada sebuah pulau yang disebut juga sebagai Pulau Kasuari, bukan Kasuari, Cendrawasih. Pulau Cendrawasih. Ternyata dulunya ada seorang pelaut dari Eropa ngambil burung cendrawasih karena bagus bulunya, dibawa ke pulau sana untuk dilestarikan. Tapi sekarang udah nggak ada burung-burungnya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu sejarahnya, kenapa kok disebutnya sebagai Pulau Cendrawasih? Nggak ada cendrawasih di sana. Ya. Kenapa disebut sebagai gunung gede? Karena gede. Kenapa disebut gunung salak? Iya. Anda dulu mikirnya, kenapa disebut gunung salak? Anda datang ke sana, oh ternyata disebut gunung salak sepanjang jalur pendakian itu pohon salak. Ya. Jadi semua ada sejarahnya. Kenapa itu diciptakan? Untuk beribadah. Itu sejarahnya untuk beribadah. Ya, bukan untuk main-main, bukan untuk memperbanyak harta, bukan untuk tawuran, bukan untuk foya-foya, bukan ya Tuhan. Tujuannya apa? Ibadah. Dan sekarang kita di bulan Ramadan sedang melaksanakan ibadah apa? Puasa. Baik. Sekarang 4 keistimewaan Ramadan. Kembali ke pembahasan tadi, Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib, beliau mendapati kaum Yahudi. Ini kalian catat aja, sebanyak-banyaknya kalian bisa catat. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, beliau mendapati orang Yahudi berpuasa. Ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib, beliau mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura. Rasulullah mendapati kaum Yahudi berpuasa Asyura tanggal 10. Maka Rasulullah SAW beliau bertanya kepada penduduk Yathrib ketika itu, kenapa? Kalian catat poin-poin pentingnya atau apapun itu bisa kalian catat, silakan catat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang berada di Yathrib atau orang-orang Ansar, kenapa Yahudi berpuasa? Ketika diselidiki, ternyata orang-orang Yahudi puasa sebagai bentuk tasyakur, bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas selamatnya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Apa? Dalam surah Al-Baqarah disebutkan juga tentang Nabi Musa. Wa idza jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Diselamatkanlah Musa dari kejaran Firaun, yang mana anak-anak laki dibunuh, laki-laki nggak boleh ada yang hidup. Bayangkan kalau misalkan kejadian demikian tetap ada sampai zaman sekarang, kalian nggak akan ada itu laki-laki, sedikit laki-laki, nggak boleh ada yang hidup. Karena apa? Firaun takut akan ada yang menguasai kerajaannya, dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Itu di zaman Firaun. Di zaman jahiliyah, anak perempuan yang dibunuh, anak laki-laki dibiarkan hidup. Kenapa? Anak laki-laki bisa perang, anak laki-laki apalagi? Terutama laki-laki kerja, perempuan juga banyak yang kerja, kuli, ulet juga perempuan. Ya, di antaranya karena laki-laki itu bisa perang, dibanggakan oleh kaumnya. Perempuan apa? Gitu bahasanya. Sehingga mereka malu punya anak perempuan.
Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberi kabar gembira punya anak perempuan, hitam pekat wajahnya. Kenapa? Marah, malu. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Mereka sembunyi, takut punya anak perempuan gimana ini? Khawatir. Apalagi kalau bangsawan Quraisy punya anak perempuan, malu, aib. Diberitakan untuk dikubur hidup-hidup anak perempuan. Makanya dari kiamat akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab dosa apa mereka dikubur? Dengan sebab dosa apa mereka dibunuh? Tapi datang Islam memuliakan kaum laki-laki, memuliakan kaum perempuan. Dan insyaallah akan ada bahas mungkin nanti tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Sangat banyak kedudukannya, subhanallah. Sangat banyak kedudukannya dalam Islam. Baik, ketika ditanya kenapa kaum Yahudi berpuasa, ternyata mereka bentuk rasa syukur karena diselamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita kaum muslimin lebih berhak untuk menghormati Musa dibandingkan kaum Yahudi. Kami lebih berhak dengan Musa dibandingkan kaum Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9. Artinya menyelisihi kaum Yahudi. 9 puasa, 10 juga puasa. Atau 10 puasa, 11 puasa. Ya, ada pilihannya. Baik. Nah, maka kaum muslimin ikut puasa, kata Yahudi. Oh, lihat tuh kaum muslimin yang datang dari Makkah, hijrah ke Yathrib, ikut puasa kita orang Yahudi. Berarti puasa kita ini hebat, diikuti sama Muhammad dan pengikutnya. Paham maksudnya? Ya. Kalau misalkan kalian punya kebiasaan diikuti, berarti kan kebiasaan kalian hebat kan? Kecuali kebiasaannya tidur diikuti, ya bodoh. Ya. Dia rajin, oh masya Allah, punya kebiasaan yang sangat hebat, diikuti, oh berarti kebiasaannya bagus. Nah Yahudi mengatakan, oh Muhammad sama pengikutnya Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu mengikuti puasa kita orang Yahudi, berarti puasa kita hebat. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah membantah bahwasannya puasa kaum muslimin tentu lebih hebat, tentu lebih baik daripada puasa kalian kaum Yahudi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Ya coba antum tahfadzul Quran. Ayat Siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mereka punya puasa, kita juga punya puasa. Tetapi puasa kita lebih hebat, lebih baik, dan keutamanya lebih besar karena berada di bulan Ramadan. Dan nanti akan dijelaskan insyaallah di kultum baina al-isya wa tarawih tentang ayat Siyam. Insyaallah biasanya sama Ustaz Hanif sampai dengan selesai. Apa hikmah puasa? Ini Anda bertanya. Kan ada intonasinya kan? Nah, itu guna intonasi.
Apa hikmahnya puasa? Agar kita bertakwa. Ya, selesaikan ayatnya. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, itu hikmah terbesar dari puasa. Maka karena orang Yahudi tadi mengklaim bahwasanya mereka lebih hebat dan puasanya lebih dulu ada, lah kata Allah Subhanahu wa taala, umat Islam jauh lebih mulia, umat Islam jauh lebih hebat, puasanya jauh lebih bagus, puasanya jauh lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunkannya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Sekarang kita masuk pada sedikit definisi secara bahasa. Ya. Shaum, puasa, secara bahasa apa? Sudah kalian pelajari? Apa? Bahasa Arabnya imsak. Biasa dengar ya sebelum subuh imsak, imsak. Atau surah sirine artinya berhenti. Jangan makan. Imsak itu artinya berhenti, menahan diri. Tapi yang ada yang bahas bukan itu ya, bukan imsaknya. Tetapi kata saum itu tersendiri. Karena kemarin ngebahas di kajian akhwat juga bahwasannya puasa ini diambil secara bahasanya diambil dari kata shoma yasumu saumun. Saumun. Boleh kalian tulis kalimat saum. Kalimat saum disebut satu kali di dalam Al-Quran. Kalimat saum disebut satu kali dalam Al-Quran. Kalimat saum disebut satu kali dalam Al-Quran. Di ayat manakah itu? Al-Baqarah. Gimana ayatnya? Kalimat saum disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran di surat Maryam ayat ke-26. Surat Maryam ayat ke-26. Apa? Lembar ketiga paling atas. Awal ayatnya? Awal lagi. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Itu bagian sebelumnya ya. Tusaqit 'alaika rutban janiyya. Hasan. Faquli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman. Kata saum disebutkan satu kali dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat ke-26. Nah, kalimat saum itu artinya masih bebas, masih umum, ya kan? Di sini di ayat ini Maryam boleh makan nggak? Boleh. Boleh makan nggak Maryam? Boleh. Dalilnya apa? Fakuli washrabi, makanlah dan minumlah. Berarti boleh minum nggak? Boleh. Sekarang kita boleh makan, boleh minum nggak? Nggak boleh. Berarti ada beda antara puasa kita dengan puasa Maryam. Betul? Nah, apa bedanya? Kalau Maryam boleh makan, boleh minum, nggak boleh Ngomong. bicara. Kalau kita boleh makan, boleh bicara, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Berbeda ya bahasanya ya. Nah, ini harus kita pahami agar jangan sampai saya puasa, terus dia nggak ngomong. Loh, kenapa? Kenapa kamu nggak ngomong? Puasa. Nah itu kan ngomong, ya kan? Kenapa kamu nggak ngomong? Saya puasa. Nah itu ngomong. Nah, bukan seperti itu, tapi yang kita maksud di sini adalah bahwasanya saum kalau hanya disebutkan sebagai saum itu penjelasannya masih umum. Masih umum. Ketika diperintahkan Maryam alaihissalam wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah
tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Hentakkanlah, pukullah, gerakkanlah, goyangkanlah pohon yang berada di sisimu, pohon kurma. Tusaqit 'alaiki rutban janiyya, niscaya akan berguguran rutban janiyya, rutub yang sehat untuk janinmu. Dan dibahas oleh ilmu kedokteran sekarang bahwasanya rutub, apa itu rutub? Kurma basah. Disebutkan kepada kansel di garis putih ini. Rutub, kurma basah. Itu sehat untuk janin. Maka ibu hamil bagus mengkonsumsi rutub, jangan banyak-banyak. Sesuatu yang berlebihan itu bermudarat. Ya, jangan banyak-banyak. Makanya ketika berbuka puasa disunahkan untuk berbuka dengan apa? Salah, bukan kurma. Rutub. Rutub dulu, kurma basah dulu. Nggak ada rutub baru dengan bukan kurma, tamar. Kurma kering. Ada penjelasannya lagi. Ya. Jadi kurma basah dulu, biar apa bahasa katanya itu? Kering lah, biar yang keringnya ini jadi basah. Enak tenggorokannya. Makanya ketika berbuka puasa kita mengucapkan kalimat dzahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, kemudian wabtallatil 'uruq, urat-urat telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, pahalanya tetap insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nggak ada tamar, baru dengan air putih, benih, bukan kolak. Ya. Kalau kolak udah ada pisangnya, ada kolang kalingnya, oh lengkap kalau kolak. Apalagi es buah. Jangan. Yang ringan-ringan dulu, jangan langsung blek. Jajan cireng, basreng, bakso, nugget, chicken, semua dilahap. Subhanallah. Nggak makan setahun penuh itu. Sabar, dikit-dikit aja. Ya. Baik. Maka Maryam alaihissalam menahan bicara, tapi masih makan, masih minum. Boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh bicara. Nah ini kalau bentuknya saum, bentuknya masih umum. Dan disebutkan berapa kali dalam Al-Quran? 1 kali dalam surat Maryam ayat ke-26. Santun. Kemudian kita beranjak pada kata berikutnya, itu as-siyamu. Kalau yang pertama as-sawmu, yang kedua as-siyamu. Yang mana kata as-siyam ini dipakai dalam ayat Al-Baqarah 183. Ingat, as-sawm tadi penjelasannya masih umum. Penjelasannya masih umum. Adapun as-siyam disebutkan 9 kali di Al-Quran. Adapun as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Perlu disebutkan berapa-berapanya? Perlu ya untuk tambah ilmu ya, agar kalian tahu oh ada kata siam sini, kata siam sini. Yang pertama Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Inilah dasar kita. Yang kedua dan ketiga Al-Baqarah 187. Kedua dan ketiga Al-Baqarah 187. Pada satu ayat disebutkan 2 kata as-siyam. Yang pertama uhilla lakum lailatas siyam. Yang kedua thumma atimmus siyama ilal lail. Yang ketiga Al-Baqarah 196. Yang keempat ya, yang keempat
Al-Baqarah 196, yaitu pada ayat fafidyatun min siyamin. Apa yang keempat dan kelima? Pertama Al-Baqarah 183. Kedua dan ketiga Al-Baqarah 187. Ada dua kata dalam satu ayat. Yang keempat dan kelima Al-Baqarah 196. Al-Baqarah 196. Dua kata pada fafidyatun min siyamin dan faman lam yajid fasyam. Kemudian yang ke-6 An-Nisa ayat 92. An-Nisa ayat 92 tentang diat yang harus dibayar bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Disebutkan faman lam yajid fasiyam syahrayn mutatabi'aini taubatan minallah. Yang keenam An-Nisa ayat 92. Yang ketujuh Al-Maidah ayat 89. Yang ketujuh Al-Maidah ayat 89 berbicara tentang hukum yang melanggar sumpah. Hukum yang melanggar sumpah atau nadarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, sampai sebutkan faman lam yajid fasyamu salatati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Sehingga tadi yang berapa? 7 ya? 7 ayat yang ke-7 ayat Surah Al-Maidah ayat 89. Kemudian yang ke-8 Al-Maidah ayat 95. Yang ke-8 Al-Maidah ayat 95 berbicara tentang seseorang yang sedang muhrim. Apa itu muhrim? Bukan mahram. Muhrim bukan nikah. Oh nikah. Untuk nikah harus pikirannya. Orang yang berihram. Orang yang berihram untuk melaksanakan haji atau umrah, dan biasanya di sini lebih kepada haji karena umrah hanya sebentar. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji berihram untuk haji, maka tidak boleh baginya untuk berburu. Siapa yang berburu ada kafarahnya. Itu diantaranya ta'am masakin au adlu dzalika siyama. Dia itu qawabal amri. Ya, yang ke-8 Al-Maidah ayat 95. Yang terakhir yang ke-9 di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ayat 4. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala, faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina, dan seterusnya. Sehingga ini 9 kata siyam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita perhatikan dari yang pertama surat Al-Baqarah sampai yang terakhir surat Al-Mujadalah, masing-masing punya ketentuan dan syarat-syarat. Ya. Masing-masing punya ketentuan dan syarat-syarat. Kalau puasa Ramadan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Rukunnya ada berapa? 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatal puasa. Tambahan yang ketiga yang dimasukkan ke dalam rukun adalah dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tadi sumpah ada ketentuan-ketentuannya. Siam ini punya ketentuan-ketentuan. Sehingga definisi siam adalah menahan diri dengan ketentuan khusus. Menahan diri ya tentu dari pembatal-pembatal puasa dengan ketentuan khusus. Ketentuan khusus ini
Ada rukun dan syarat. Syaratnya muslim, baligh dan seterusnya. Dari terbitnya fajar shadiq hingga maghrib. Sehingga dari siang itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya tadi kita bisa menahan diri, bersabar. Dan juga siang itu punya ketentuan-ketentuan. Gak bisa kita asal. Ya, tadi di antaranya adalah siang Ramadan. Ada ketentuannya. Apa ketentuannya di bulan Ramadan? Bisa nggak puasa Ramadan di bulan Syawal? Bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Di bulan Dzulqa'dah bisa nggak? Bisa. Perempuan yang haid mengganti apapun itu bisa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau orang yang batal karena sebab uzur boleh menggantinya di bulan lain. Tapi itu karena ada uzur. Kalau nggak ada uzur, enggak Ustaz, anak sibuk Ustaz. Bulan Ramadan anak nggak mau puasa, sibuk bisnisnya, cuannya gede Ustaz. Kalau anak puasa lemes nanti anak lagi jualan Ustaz. Salah ini. Puasa nanti aja Ustaz. Karena bulan Ramadan ini anak impor miliaran kurma dari Timur Tengah ke Indonesia. Cuannya gede Ustaz. Antum nanti anak bagi fee-nya Ustaz. Subhanallah. Seperti ini ya kawan. Anak puasa nanti aja Ustaz. Nggak bisa. Ya. Ada ketentuan khususnya. Nggak bisa asal. Kemudian bagi orang yang melanggar sumpahnya ada ketentuannya juga. Puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian orang yang membunuh seorang mukmin berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada ketentuannya masing-masing. Gak bisa saya mau 1 bulan sekarang, nanti bulan berikutnya 4 bulan setelahnya. Gak bisa, harus berturut-turut. Ada ketentuannya masing-masing, punya peraturan. Sehingga di bulan Ramadan kita memiliki aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Tidak boleh kita langgar karena ada sistemnya. Ada sistem di sana yang tidak boleh kita langgar. Di antaranya Anda akan menyebutkan satu atau keistimewaan pertama, langsung pada keistimewaan pertama, dan insya Allah akan kita bahas di sini. Keistimewaan pertama dari bulan puasa bulan Ramadan itu kan ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Hah? 9. Keutamaan Ramadan ada berapa? Banyak. Ada banyak. Hah? 5. Keutamaan Ramadan ada berapa? Banyak. Banyak. 5. Ada banyak. Yang kita bahas ada berapa keutamaan Ramadan? Ada banyak. Oh, ada. Berapa? Ada banyak. Hah? Ada berapa yang kita bahas? Ada berapa? Ada berapa yang kita bahas? 4. Jangan lihat tangan anak, kita kan kalian mencatat. Keutamaan Ramadan ada berapa yang kita bahas? 4. Jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh dengan penampilan. Penampilannya pakai jubah, berjenggot, pakai sorban, ternyata pemikirannya menyimpang. Justru mereka duat il abwab jahannam. Dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Hati-hati, ya. Baik, keistimewaan pertama. Al-junnah. Al-junnah. Asal kalian nulis menggunakan bahasa Arab, al-junnahnya. Gimana cara nulisnya? Alif, lam, jim, nun, ta marbutoh. Bukan pakai H. Alif, lam, jim, nun, ta marbutoh. Al-jinnah. Al-junnah, bukan al-junnah. Al-junnah. Sebenarnya nggak salah tapi bilang al-jinnah karena ada kolerasinya di sana. Al-junnah. Itu mau ikut garis apa itu? Oh, nggak apa-apa.
Loh, jangan kira antum sedang dimintakan ampun hatta al-haut fil bahr. Sampai ikan paus di lautan meminta ampun untuk kalian. Hebat. Ya kucing juga sama. Makhluk Allah kenapa? Mendapatkan keberkahan dan kebaikan dengan sebab antum yang duduk di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Turun sakinah, diliputi rahmat, kebaikan-kebaikan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ditanya ketika para malaikat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa para hamba berkumpul? Ya Rabb, mereka sedang mempelajari agamamu. Apa yang mereka minta? Apa yang mereka meminta perlindungan dari apa? Mereka minta perlindungan dari neraka. Mereka dari neraka enggak? Enggak ya Rabb. Ya Allah Maha tahu. Kalau mereka melihat neraka, apa yang mereka lakukan? Niscaya mereka akan semakin takut kepadamu ya Rabb. Apa yang mereka inginkan? Jannah, surga. Apakah mereka melihat surga? Tidak ya Rabb. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Niscaya mereka akan lebih semangat lagi untuk meraih surga. Baik, yang pertama adalah al-junnah. Dalam kurung perisai tak kasat mata. Perisai tak kasat mata. Perisai tak kasat mata. Tak kasat mata itu apa? Tidak terlihat. Biasanya kalau misalkan tameng, perisai itu kan kelihatan, betul? Kalian mau perang, jangan sampai saya mau perang, saya bawa tameng tapi tak kasat mata. Ya. Itu Abu Jahal itu. Ya, bodoh. Saat Anda punya perisai tapi tak kasat mata. Apa ya? Film ini. Ya. Baik. Al-junnah, perisai tak kasat mata. Kenapa anak kasih keterangan perisai tak kasat mata? Kalau kita perhatikan dulu hadisnya. Ya, silakan dengarkan baik-baik. Anda bacakan bahasa Arabnya, silakan kalian diterjemahkan. Silakan kalian terjemahnya. Dalam dua kitab wa fi sahihain an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an as-siyamu junnatun. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhul fa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un shaim. Dalam dua kitab sahih kalau disebutkan dua kitab sahih yang dimaksud apa? Bukhari dan Muslim. Dalam dua kitab sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Jadi disandarkan kepada Nabi. As-siyamu junnatun. Yang namanya siyam merupakan junnatun, perisai. Yang namanya as-siyam junnatun, perisai, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian suatu hari berpuasa, apabila salah satu di antara kalian suatu hari berpuasa, fala yarfuth, jangan mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Wala yafsuq, jangan berbuat kejelekan. Wala yajhul, dan jangan berbuat hal bodoh. Fa in sabahu ahadun, apabila ada yang mencela kalian,
apabila ada yang mencela kalian, menghina kalian, ngajak ribut kalian tiap hari, ya, misalkan Pak Hari, misal ngajak ribut anak, misal, dan nanti anak jawabnya gimana? Anak lagi puasa, harus ada jawabannya, ya. Maka ucapkanlah apabila ada yang menghina kalian, maka ucapkanlah saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Tadi 1 jam kata Ustaz Hanif ya. Mulai dari setengah 10 ya. Nah, di awal hadis tadi disebutkan asyam junnatun. Yang namanya asyam itu merupakan apa? Perisai, tameng. Kenapa disebut sebagai perisai tak kasat mata? Karena nggak terlihat. Dan subhanallah, ini perlu kalian tulis juga. Dalam bahasa Arab, kata yang diawali dengan jim, kata yang diawali dengan jim, kata yang diawali dengan jim diikuti huruf nun, selalu bermakna tidak terlihat. Selalu bermakna tidak terlihat. Selalu bermakna tidak terlihat. Huruf jim diikuti nun selalu bermakna tidak terlihat. Ya. Kalau yang tadi junnah itu tinggal tambah tak marbutoh. Jannah juga tinggal tambah tak marbutoh. Jinnah juga tinggal tambah tak marbutoh. Baik, yang pertama sebelum kita membahas 3 kata yang disebutkan tadi, kita akan membahas secara dari tadi huruf jim diikuti setelahnya nun. Bermakna apa? Ya, tidak terlihat. Kata pertama, contohnya janin, janinun, jim nun ya nun, janinun, janinun. Kalian tahu janin? Tahu janin enggak? Apa janin? Hah? Bayi? Bukan. Kurang tepat. Janin itu kandungan yang berada di perut ibu hamil, perempuan yang hamil. Disebut dengan apa? Janin. Kalian bisa lihat nggak? Enggak. Makanya disebut sebagai janin tak kasat mata. Janin bisa lihat nggak? Bapaknya liatin itu bertibunya nggak bisa. Di US apa? USG atau USG? USG. Hah? USG. Di USG itu tampaknya pun nggak jelas, betul? Kayak hitam-hitam biru, ya, nggak jelas. Nah, dan itu subhanallah, janin tidak tampak, bayi yang tersembunyi di dalam rahim. Janin tadi pengertiannya bayi yang tersembunyi dalam rahim. Itu disebut sebagai janin. Setelah keluar berojol disebut apa? Bahasa Arabnya bashar. Bashar, manusia, atau bahasa Indonesianya bayi. Ya, baru disebut sebagai bayi. Sebelumnya janin. Ketika keluar nangis. Kenapa nangis? Ingat gak kenapa nangis kamu?
Jangan bisa. Oh dia kamu. Kamu. Kamu kenapa nangis? Bukan sekarang, pas lahir kenapa nangis? Nggak tahu, nangis aja gitu ya. Ketika tahu ibu kamu kenapa nangis? Nangis karena ditusuk perutnya sama syaitan. Itu permusuhan pertama iblis dan anak buahnya kepada manusia yang baru lahir. Ditusuk perutnya makanya nangis. Kecuali siapa? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Makanya ketika kembali sedikit tentang Maryam alaihissalam, ketika diberitakan untuk saum, nggak boleh bicara, nggak usah jawab apapun. Mereka bilang kamu pelacur, bapak kamu ini orang baik, ibu kamu ini orang solihah, kenapa kamu hamil? Dari mana anakmu ini? Huzin dan sebagainya, dikatain sama kaumnya. Kata Allah, jangan bicara kayak gini. Biarkan anaknya yang lahir yang mengatakan sendiri, menjawab sendiri tuduhan-tuduhan mereka. Ketika lahir disebutkan, coba tanya sama bayi saya. Maryam menggendong bayinya ke kaumnya, coba tanya. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bisa bertanya seseorang yang masih di buaya dan masih bayi, masih kecil, baru lahir? Maka mukjizat pertama yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, beliau menjawab tuduhan mereka kepada ibundanya. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati ila akhir ayat. Apa kata pertama yang diucapkan oleh Isa? Saya ini hamba Allah, akan diberikan kepada kitab dan aku akan dijadikan sebagai nabi. Kalau kita bersabar, dengan siam kita akan ada pahala yang Allah siapkan. Jangan khawatir. Baik, kembali ke pembahasan. Tadi yang pertama adalah janin, bayi yang tersembunyi dalam rahim. Yang kedua, ya, bukan keistimewaannya, dari kata jim diikuti huruf nun, ada jannah, jannatun. Jannatun. Apa jannah? Surga. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Makanya kata Rasulullah SAW, mala ainun ra'at, nggak bisa dilihat mata. Makanya kenikmatan tertinggi adalah saat masuk ke dalam surga yang sekarang belum bisa terlihat. Terbuka sekarang pintunya. Betul. Mau masuk? Mau masuk gak? Tinggal dulu. Baru bisa masuk sekarang. Ya iya. Gimana mau masuk surga? Ke pintu surga kalau misalkan sekarang belum tinggal? Gak bisa. Ya. Baik. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam jannahnya. Jannah sama jim nun diakhiri dengan ta marbutah. Tampak tidak? Tidak tampak. Maka jannah adalah surga yang belum tampak sekarang. Apakah jannah sudah ada? Ada, tapi kita nggak bisa melihatnya. Banyak sekali athar yang menyebutkan tentang adanya jannah. Ini colok matanya, ngintip-ngintip. Awas, yang ngintip-ngintip colok matanya. Dan iya, selesai tarawih gak boleh ada yang menghadap ke belakang, semuanya menghadap kiblat. Semuanya menghadap kiblat. Mau nyamping gak boleh, menghadap kiblat. Ya, untuk menjaga kalian. Ya, menjaga kalian. Baik. Yang ketiga ada jinnah. Jinnah. Apa itu jinnah? Apa jinnah? Antum semua sudah hafal suratnya, ayatnya hafal, udah ngotok. Jin apa jinnah? Jin, jamak dari jin.
Jinnah itu jamak dari jin. Jin kelihatan nggak? Nggak. Makanya kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innahu huwa wa qabiluhu yarawnahum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan bala tentaranya melihat kalian, tapi kalian nggak bisa melihat jin. Makanya kalau misalkan jin kelihatan, setan kelihatan, berarti dia lagi apa? Keluar dari kebiasaannya, aneh. Kok jin kelihatan? Tapi bisa kelihatan. Di beberapa kisah Abu Hurairah bertemu dengan pencuri Baitul Mal, dan banyak sekali kisah-kisahnya. Jin itu nggak bisa kelihatan, dan lebih bodoh lagi manusia yang nyari jin. Jangan datang ke hutan, jin. Ketika lihat jin kabur, iya kan? Datang jauh-jauh, live dia untuk dapat apapun itu, nyari setan. Lihat setan kabur, ngapain? Ya? Ngapain? Baik. Sehingga jin itu nggak terlihatan. Makanya kalau misalkan ada di antara santri, adik-adikku sekalian, ikhwan maupun akhwat, sembunyi-sembunyi ngambil uang orang tuanya, nyari dompet orang tuanya, ngambil uang sembunyi-sembunyi, dia sedang menjadi jin. Sembunyi-sembunyi, nggak kelihatan. Tiba-tiba uang orang tua hilang aja. Kayak ketawa-tawa merasa ini, ya, kayak ketawa-tawa merasa ini. Dan subhanallah, Allah alam, kebanyakan perempuan seperti ini. Wallahu alam ya. Anda pernah melihat beberapa orang yang keadaannya seperti ini. Dan orang tuanya pun ridho, yang bukan nggak ridho. Jadi orang tuanya itu kalau misalkan mau ambil uang pakai aja. Jadi dia tuh udah ambil aja gitu, baru nanti bilang seperti itu, bukan mencuri. Jangan sulon, ya. Jangan memahami setengah-setengah ucapan anak. Dipelintir ucapan anak. Nah, sehingga yang ketiga adalah jinnah, makhluk yang tersembunyi dari pandangan. Makhluk yang tersembunyi dari pandangan. Yang keempat, barulah materi yang kita bahas, yaitu al-junnatu. Al-junnatu, perisai tak kasat mata yang membentengi diri. Perisai tak kasat mata yang membentengi diri. Karena kalau misalkan puasa kita benar, niat kita baik, niat kita lurus, puasa kita akan baik dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembatal-pembatal puasa atau yang mengurangi pahala-pahala puasa. Masih ingat Al-Baqarah 183? Apa akhir ayatnya? Al-Baqarah 183 apa akhir ayatnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu diambil dari kata waqa. Tako bermakna waqa yaqwi wiqayatun. Wiqayah artinya perisai juga. Maka ketika seorang hamba puasa dengan benar, dia akan terbentengi. Kelihatan gak bentengnya? Kelihatan gak perisainya? Gak kelihatan. Karena niatnya benar, niatnya baik, ibadah yang dia kerjakan sesuai dengan Allah perintahkan, berpuasa, menjauh sesuatu yang haram, menjauhi ucapan-ucapan kotor, meninggalkan makan dan minum, meninggalkan sesuatu yang melihat sesuatu yang haram, meninggalkan mendengarkan sesuatu yang haram. Maka kalau puasanya benar, akan ada wiqayah yang menjaga dia. Li'anna siyama junnatun, karena asyam adalah junnah, perisai atau tameng. Masih banyak pembahasannya. Anda nyampe 15 halaman, Anda kira selesai? Enggak ternyata. Mau lanjut? Hah? Bener gak lihatnya tuh? Lanjut. Baik, sampai besok. Aksan. Baik. Berikutnya, insya Allah kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Baik, ada pertanyaan?
Silakan yang ingin bertanya. Antum enak, nulis. Anak ngomong. Cari materi ngomong, cari materi ngomong, cari materi ngomong. Semoga kalau misalkan kita melihat capek-capean, ngapain capek-capean ya? Kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Nanti akan kita bahas juga tentang fastabiqul khairat. Ingatkan anak, tolong dicatat, akan membahas tentang fastabiqul khairat. Apa ya bagian potongan yang sebelumnya? Walikulli wijhatun huwa waliha. Fastabiqul khairat. Masing-masing punya porsi yang dia tuju. Ada yang gemar puasa, ada enggak? Banyak. Ada yang gemar qiyamul lail, ada enggak? Banyak. Ada enggak yang gemar berbuat dosa? Ada. Banyak. Banyak. Ada enggak yang gemar sedekah? Banyak. Tiba-tiba yang sebelum Ramadan ini biasa anak-anak yang mungkin tahu bapak kalian, ibu kalian pelit banget sama anaknya. Di bulan-bulan lain dari Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadan, tiba-tiba kalian masuk kamarnya, ibu sama bapak kalian lagi ngobrol berdua. Tiba-tiba ada list panjang banget. Ini diberikan sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, sekian. Di bulan Ramadan menjadi orang yang paling dermawan. Sebelumnya nggak seperti ini. Bahkan yang biasa marah, coba cek teman-teman kalian, ya. Anak juga, anak sering marah ya. Ya, anak sering bukan marah, sebetulnya negur. Cuma mungkin cara menegur anak orang baik. Ditegur karena apa? Bukan waktu main bola. Pelanggaran, nggak pernah anak negur fulan lagi baca Quran. Di waktunya anak tegur, nggak pernah. Ya. Baik. Sehingga orang yang lagi suka marah sekalipun ketika bulan Ramadan itu berkurang marahnya. Tiba-tiba di pagi hari ada sesuatu yang membuat ayah kalian marah. Biasanya marah kalau hal ini terjadi, misalkan ada orang parkir mobil sembarangan, dia mau keluar nggak bisa. Wah, biasanya ngedumel udah seluruh binatang keluar. Ya. Ditunjuk-tunjuk orangnya, gedor-gedor orangnya, woi keluar. Ini saya mau keluar, mau kerja, ganggu aja, segala macam. Ketika bulan Ramadan ada kejadian seperti itu, bapaknya nggak marah, ibunya kaget 180%. Ya, Habib Pak, tumben nggak marah? Ya, marahnya nanti aja habis buka puasa. Karena lagi puasa, ya kan? Baik. Ala kulli hal di bulan Ramadan, subhanallah, masing-masing punya porsi. Siapa yang biasa tilawah Quran, siapa yang biasa mengajak pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, siapa yang biasa sedekah, hendaklah bersedekah, perbanyak qiyamul lail dan sebagainya. Masing-masing punya tujuan, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Baik, insya Allah kita lanjutkan hari Ahad. Jumat libur, Sabtu diisi oleh Ustaz Imam Hafizallahu Ta'ala wa Sadaqallah. Ahad kemungkinan insya Allah Ta'ala. Baik, naktafi bihadal qadar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.